Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendamping dan sekaligus penilai dari unsur dosen PPG dalam jabatan LPTK UIN Syekh Wasil Kediri tahun 2025 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nabhan Fatoni Aziz, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Prambon Nganjuk, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Syekh Wasil Kediri tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 3504 1000 2055 dan nomor induk mahasiswa PPG 252091107, yang mana pada kesempatan ini hari Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025 saya akan mempraktikkan mengajar di kelas 10-7 dengan tema atau materi mempraktikkan Al-Kuliyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan pembelajaran problem based learning. Untuk itu, Bapak Ibu dosen pendamping dan penilai UKIN LPTK UIN Syekh Wasil Kediri tahun 2025, mari kita saksikan video mengajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, mari kita baca doa kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat pagi ya anak sekalian. Pagi. Semangatnya apakah masih pagi? Pagi. Testing. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian anak-anak sekalian, kita testing lagi karena kita nanti akan belajar tentang hal-hal yang bernuansa religi ya. Maka ini nanti akan saya testing tepuk religi. Tepuk religi. Iman, Islam, Ihsan. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, hari ini tampaknya semua fresh ya. Coba Bapak akan ngecek kehadiran. Pada kesempatan ini, siapakah di antara kalian yang tidak masuk? Benar lengkap ya? Kelas. Baik, alhamdulillah berarti lengkap. Artinya kalian semangat dan siap untuk belajar di materi pembelajaran PAI hari ini. Oke, semangat ya Mas ya? Oke, ketika masih semangat, saya minta semua berdiri. Oke, selanjutnya sebagai wujud kita cinta kepada Indonesia, mari kita nyanyikan Garuda Pancasila sebagai wujud kita cinta terhadap tanah air. Ya, oke, mari kita nyanyikan Garuda Pancasila, tangan kanan terkepal dalam hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Silakan anak-anak duduk kembali. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yang mana hari ini nanti kita akan belajar tentang tema Maqasidus Syariah, yaitu Kuliyatul Khamsah, yakni ada 5 tujuan syariat Islam diberlakukan, yang mana 5 tujuan itu tentu akan memiliki maksud-maksud tertentu yang tentu akan bernilai manfaat atau bernilai kebaikan untuk umat manusia. Dan tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, kalian nanti mampu mengaitkan yaitu konsep Al-Kuliyatul Khamsah dengan konteks kehidupan sehari-hari di era yang serba modern, di era yang serba digital ini. Yang kedua, kalian nanti
mampu membuat sebuah produk, yaitu bisa poster, bisa sebuah ajakan kepada masyarakat atau siswa-siswi yang ada di SMA 1 Prambors ini untuk menerapkan kuliatul khamsah, ya, 5 tujuan syariat diberlakukan dalam kehidupan di sekolah ini. Itu ya, bisa dimengerti ya anak-anak. Oke. Terima kasih. Jika bisa, sebelum anak-anak ini nanti saya ajak masuk untuk mendalami yaitu 5 tujuan syariat Islam diberlakukan, Bapak ingin yaitu nanya dulu sejauh mana kira-kira pemahaman awal kalian terkait al-kuliatul khamsah ini. Mungkin dari sini ada yang mau menyampaikan sesuatu pendapat tentang kuliatul khamsah atau pertanyaan. Saya silakan. Oh ya, atas nama siapa Pak? Ainur, ya silakan Pak Ainur. Andi sering meninggalkan sekolah dengan alasan sibuk bermain game online. Ia merasa sekolah tidak terlalu penting karena masih muda. Bagaimana cara Andi menerapkan bisnis admin dalam kehidupannya agar sesuai dengan maqasid al-syariah? Oke, jadi si Andin ya nama yang cerita itu. Dalam Andi. Andi itu sering meninggalkan sholat karena game online. Ini bertentangan dengan menjaga agama. Oke, jadi bagaimana agar sikap Andi ini tidak ya melanggar atau menyeleweng dari Hifdzuddin atau menjaga agama? Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaannya Mbak ini. Oh iya, atas nama siapa Mbak? Dila nama? 5. Baik, silakan. Andi harus menjaga kewajiban agama yang mendirikan sholat tepat waktu dan menyeimbangkan antara bulan dan bulan. Oke, jadi jawabannya banyak ini bahwa Andi harus bisa membagi waktu, mana saatnya beribadah, mana saatnya melaksanakan aktivitas hiburan. Karena game itu hiburan, bukan termasuk yaitu aktivitas primer, hiburan. Jadi harus seimbang. Ibadahnya diprimerkan, diprioritaskan, gamenya untuk hiburan. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Berikutnya ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Langkah sesuai manhaj syariah yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa semua pihak. Oke, jadi untuk menjaga jiwa semua pihak, bagaimana maqasidus syariah ini memberlakukan prinsip-prinsipnya? Ada yang mau mengemukakan, menanggapi? Ya, silakan. Siswa harus menahan emosi, meminta maaf, dan berdamai. Hal ini mencerminkan hifdz nafs, yaitu menjaga jiwa dari bahaya. Oke, terima kasih. Berarti cara menjaga jiwa kalau di sekolah tidak boleh tawuran, tidak boleh berkelahi antar temannya, itu ya Mas. Jadi karena dengan menjaga kerukunan, ketertiban itu termasuk menjaga keselamatan jiwa dari sesama warga sekolah. Itu ada lagi satu lagi, ya silakan. Lina diajak temannya mencoba minuman keras saat pesta ulang tahun. Bagaimana Lina seharusnya bersikap menurut prinsip Betul akal, menjaga akal. Oke, Rina ini diajak mabuk atau minum minuman keras oleh kawannya ketika pesta ulang tahun. Ya, jadi bagaimana sikap Rina ini agar tidak bertentangan dengan prinsip menjaga akal atau hidul akal dalam maqasidus syariah? Mungkin ada yang mau pakas menanggapi? Ya, silakan. Rina harus menolak ajakan tersebut karena minuman keras dapat merusak akal dan dilarang oleh Islam. Oke, baik. Jadi karena miras itu merusak akal ya, dan dilarang oleh agama Islam, maka Rina harus mau menolak ajakan temannya. Tentu menolak dengan yang santun, dengan yang bagus. Oke, itu ya. Oke, anak-anak bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Jika bisa, berikutnya Bapak akan mengajak kalian untuk melihat tayangan slide, ya, tayangan slide yang ada di video ini nanti. Itu kalian amati, kemudian nanti kita diskusikan dengan bersama-sama, gitu ya. Oke, Bapak tayangkan video. Suaranya bisa terdengar ya? Aksi program pelajar kembali terjadi di wilayah Cibensi, Kabupaten. Oke, video yang pertama sudah disimak ya. Oke, saya tayangkan video yang satunya lagi. Oke, kita simak ya yang kedua. Oke, anak-anak, dua video tadi sudah disaksikan ya? Jadi video yang pertama itu penyelewangan kemanusiaan tentang apa anak? Ya, tentang tawuran.
tawuran kira-kira dilarang nggak oleh agama kita? Dilarang. Budaya yaitu keselamatan jiwa ya. Yang kedua tadi tentang apa? Narkoba. Ya, baik, narkoba. Narkoba membahayakan jiwa nggak? Oke, dilarang ya. Oke, sampai di sini bisa kalian rekam ya pemahaman kalian tentang bahaya narkoba dan tentang bahaya tawuran terhadap penyelewengan maqasidus syariah kuliatul khamsah itu. Oke. Sekarang berikutnya Bapak ingin lebih, yaitu mendalami materi ini berbasis kelompok ya. Jadi setelah kalian melihat tayangan video ini, silakan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Ini nanti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang deret sini ya, bisa dipahami ya. Oke. Kelompok yang kedua adalah deret yang tengah ini menurut saya. Oke, kelompok yang ketiga adalah deret yang di kanan saya ini. Dari masing-masing kelompok saya beri waktu sekitar 7 sampai 10 menit untuk diskusi terhadap 5 maqasidus syariah. 5 maqasidus syariah kan ada 5. Tentang 5 itu kira-kira apa nanti yang perlu kalian sampaikan atau yang perlu kalian bahas ya di dalam kelompok kalian, kemudian nanti sampaikan ya, hasilnya. Mungkin bisa kesulitan pemahaman kalian tentang 5 maqasidus syariah itu, atau mungkin tentang sesuatu yang perlu kalian ungkapkan. Kalian boleh memilih, bisa memilih hifdzul din, bisa memilih hifdzul nafas ya, kemudian bisa memilih hifdzul akal, bisa memilih hifdzul nasl atau menjaga keturunan, bisa memilih hifdzul mal, menjaga harta. Terserah 5 itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Mulai dari sekarang ya. Silakan berdialog bersama kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Orangnya pengaruh hidup di lingkungan Terima kasih. Kurang lebih 10 menit kalian telah berdialog tentang hal-hal yang berkaitan dengan 5 tujuan syariat Islam diberlakukan. Terkait itu, maka saya persilahkan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya atau hal-hal yang perlu ditanyakan atau diungkapkan dari hasil diskusinya, kemudian kelompok lain menanggapi. Bisa dipahami ya semuanya? Bisa. Yang pertama, Bapak persilakan kepada kelompok 1 yang mewakili berdiri. Saya Ahmad Yudhanaja dari kelompok 1. Salsa sering merasa malas untuk sholat dan beralasan sibuk dengan kegiatan sekolah. Kadang ia hanya sholat jika ada waktu luang. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1. Jadi prinsip hifdzuddin ya dari kelompok 1 menyampaikan sebuah tulisan atau pertanyaan. Salsa yang kadang sholat, kadang tidak, sering bolong sholatnya. Nah, kaitannya dengan masalah yang dihadapi salsa ini bagaimana kira-kira rekomendasi atau solusi dari kelompok lain agar salsa ini bisa menjaga agama? Oh iya, silakan berdiri, perkenalkan dari kelompok apa? Perkenalkan, nama saya Polis dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Salsa sebaiknya menunjukkan kesadaran. Oke, terima kasih. Jadi salsa harus menyeimbangkan mana kebutuhan belajar, mana kebutuhan sholat. Jadi harus seimbang sehingga belajarnya dan mengalahkan sholatnya, sehingga salsa tetap bisa menjaga hifdzuddin atau menjaga keberlangsungan agama. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya kelompok kedua, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Perkenalkan langsung. Perkenalkan, nama saya Jen Prijantikananda dari kelompok 2. Raffi melihat beberapa temannya suka mengonsumsi minuman keras dan narkoba untuk bersenang-senang. Terima kasih. Jadi agar Raffi ini bisa menghindari pengaruh buruk dari miras ya, itu bagaimana? Termasuk ini karena menjaga akal, betul akal. Dari kelompok lain ada yang menanggapi, silakan. Iya, Pak. Ya. Saya Finalta Tia, perwakilan dari kelompok 3 izin menjawab dari kelompok 2. Raffi harus menjauhi pergaulan yang bisa merusak akal dan kemampuan berpikirnya. Oke, terima kasih. Jadi Raffi kalau diajak meneguh atau mengkonsumsi miras harus menolak kepada temannya dengan cara yang santun, karena itu termasuk bagian dari merawat akalnya, menjaga akal dari pengaruh miras atau hal-hal yang membahayakan. Bisa dipahami ya? Nah, sudah kita rangkai ya tadi pemahaman terkait 5 tujuan syariat Islam diberlakukan ya. Baik, ketika sudah kita rangkai pemahaman tentang 5 syariat Islam diberlakukan ya. Selanjutnya untuk meneguhkan sebuah komitmen kalian
Bapak ingin di sini nanti membuat atau menugaskan kalian sebuah proyek, yaitu membuat poster di kertas yang Bapak sediakan. Nanti silakan ditulisi kuotas ataupun seruan-seruan yang berhubungan dengan tadi seputar Hifdzuddin, Hifdzul Aql, Hifdzul Mal. Ya. Kemudian Bapak bagikan 3 lembar kertas ini sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ini ya, ini spidolnya sudah dipegang ya kertasnya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu nanti posternya disampaikan di depan kelas ini. Oke, anak-anak sekalian, sudahkah selesai membuat posternya dengan kelompok diskusi? Oke ya, berikutnya silakan kelompok 3 perwakilannya maju ke depan presentasi. Itu ya, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hifdzul Mal, Jakarta dengan syariat, tumbuh subur dengan taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan memberitahukan hasil dari slogan mengenai Hifdzul Aql. Hifdzul Aql, jaga akal dengan iman, jauhi miras yang hanya merusak kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Hifdz Al-Jin. Mari menjaga agama dengan beribadah yang tertib. Terima kasih, luar biasa. Baik anak-anak, dari ketiga kelompok telah maju dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan produk nyata berupa poster. Poster itu tidak hanya berupa tulisan ya, tapi itu nanti harus dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh tadi yang bagian sini membuat poster tentang Hifdzul Mal, berarti nanti dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga harta, menghindari pencurian, menghindari pengambilan barang yang bukan haknya. Begitu ya, bisa disepakati ya. Kemudian yang kelompok tengah tadi membahas tentang yaitu Hifdzul Aql. Berarti misalnya menjauhkan akal dari pengaruh miras, pengaruh narkoba. Ya anak-anak, luar biasa sekali kalian. Saya berikan apresiasi. Kelompok 3 hasil posternya sangat luar biasa. Kelompok 2 luar biasa. Kelompok 1 luar biasa. Tepuk tangan untuk di akhir sesi ini Bapak akan mengajak kalian untuk menyimpulkan atau mencari benang merah dari bahasan kita mulai awal hingga akhir. Untuk itu dalam penyimpulan ini perlu kita pahami bersama anak-anak ya, bahwa seperti yang Bapak tampilkan di slide itu, bahwa umat Islam yang senantiasa menjaga 5 hal. 1, menjaga agamanya. Yang kedua, menjaga jiwanya. Yang ketiga, menjaga akalnya. Yang keempat, menjaga keturunannya atau nasabnya. Yang kelima, menjaga hartanya. Maka mereka itu atau kelompok itu termasuk umat Islam yang dicintai Allah dan akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan berikutnya nanti kita akan mendalami contoh-contoh yaitu sistem ekonomi Islam maupun sejarah Islam yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Terima kasih kalian luar biasa hari ini. Jika Bapak ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.